wanita idaman lain. Kita punya istilah itu, will atau pill. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Kalau kita melihat tingkat perceraian yang ada di Kabupaten Pringsewu ini ya, sepertinya kan kategorinya tinggi nih. Termasuk tinggi. Nah, kalau menurut Bapak Afrizal gimana itu? Ya sih, kalau yang terjadi ya di Pringsewu itu memang saya perhatikan karena memang saya sangat konsen ya memperhatikan perceraian di Pengadilan Agama Pringsewu itu kita termasuk tinggi gitu sebenarnya, gitu. Nah, jadi ini harus dilihat apa penyebabnya sebenarnya, gitu loh ya. Latar belakang kenapa kok tinggi, gitu ya. Itu yang harus sebenarnya kita bongkar dulu. Ya. Gitu. Jadi dari berbagai data yang saya dapat, pengalaman saya ketika memediasi dan ketika beracara di Pengadilan Agama itu, memang rata-rata kalau bisa kita klasifikasikan kenapa orang terjadi perceraian itu, yang pertama adalah ekonomi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti di faktor ekonomi itu muncul ya judol. Oh ya. Nah, judol ini kan menjadi momok ya sekarang ini gitu loh. Ya di Pringsewu saja sudah banyak terjadi orang bunuh diri itu gara-gara judol. Gara-gara judol. Ya. Dan ini bukan mitos, sampai ke Pengadilan Agama pun itu rata-rata judol itu juga menjadi alasan gitu loh. Gitu loh. Ini yang pertama, berarti ekonomi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah ada simpanan lain, will ataupun pill. Will ataupun pill. Apa itu? Pria idaman lain atau wanita idaman lain. Kita punya istilah itu, will atau pill. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Jadi itu kalau amatan saya itu masuk kategori kedua itu, gitu, yang tertingginya gitu. Nah, kemudian yang ketiga saya perhatikan itu memang karena memang dasar ketidakpahaman. Ketidakpahaman dalam hal apa? Dalam hal bagaimana ketika mengarungi rumah tangga itu apa sikap kita gitu ya. Nah gitu loh. Nah ini perlu. Jadi tiga itu aja lah saya lihat itu. Jadi yang pertama itu terkait dengan ekonomi, kemudian yang kedua karena memang ada selingkuh ya, pill dan will tadi. Kemudian adalah memang kematangan ya, pemahaman tentang berumah tangga itu gitu loh. Nah, saya sangat sependapat tuh kalau seandainya orang yang akan menikah itu harus di screening, dikursuskan, dan tidak mesti lulus harusnya, tidak mesti harus direkomendasikan kehendak nikahnya. Screening ini memang menentukan kok tingkat kematangan kita dalam berumah tangga. Jadi saya harap ini juga penting mas. Gitu. Yang kedua Pak Ustadz, itu prosesnya seperti apa ketika dia sudah mengajukan untuk perceraian? Nah, peran Pak Ustadz itu seperti apa? Oke, baik. Jadi saya itu kan sebagai mediator bersertifikat ya, istilahnya begitu, non hakim, bukan hakim. Jadi dalam mediator itu ada dua saja istilahnya, litigasi dan non litigasi. Berarti memediasi di pengadilan dan memediasi di luar pengadilan. Saya lebih suka di luar pengadilan sebelum masuk proses pengadilan. Kenapa? Saya lebih bebas dan lebih banyak improvisasi, teori-teori tentang itu bisa saya praktekkan langsung. Dan itu insya Allah banyak berhasilnya kalau saya berpendapat gitu loh. Kan memediasi itu gak bisa tergantung dengan tempat, suasana, keadaan ya, formal atau tidak formal. Kadang-kadang bertemu dengan masyarakat awam itu kan dia takut di tempat-tempat yang formal itu gitu loh. Saya ini mau diapain gitu loh kan, kasihan dah gitu loh. Yang sudah dilakukan Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz mendatangi rumahnya atau disiapkan di tempat Pak Ustadz atau bagaimana itu? Saya itu orang yang welcome gitu loh. Selama ini saya dikenal orang yang welcome. Jadi kalau di komplek tempat saya tinggal itu apapun persoalan keluarga saya didatangi orang. Saya didatangi orang gitu loh. Nah itu non litigasi berarti. Maka saya akan memediasi orang di rumah saya atau di rumah orang tersebut, berarti non litigasi, tidak ada hubungannya dengan pengadilan. Gitu loh. Kalau sampai proses itu tidak selesai dimediasi oleh Pak Ustadz, otomatis kan dia terus pengadilan. Apakah Pak Ustadz ini tetap mendampingi atau bagaimana? Tergantung dipilih atau tidak dipilih. Karena di proses pengadilan itu kan nanti ada daftar mediator. Nah, kan ada tuh. Jadi ketika nanti kita mengajukan gugatan atau permohonan, kalau permohonan dari laki-laki yang mau cerai nih, yang gugat nih. Kalau gugatan berarti dari perempuan.
di sidang pertama itu kan nanti akan ada namanya harus mediasi, itu tahapannya harus dilalui gitu. Sepengalaman Pak Ustadz, selama ini menangani orang mau bercerai, itu lebih dominan yang masalah perekonomian atau masalah perselingkuhan atau masalah lainnya? Ekonomi. Masalah ekonomi. Ekonomi nomor 1 di Pringseu ini. Itu di usia mereka rata-rata rumah tangga usia berapa tahun itu Pak Ustadz? Muda. Usia muda. Muda itu kita sayangkan sekali ya, muda. Saya menang itu banyak yang muda-muda gitu, di usia 30-an, belum sampai kepala 4 belum. Makanya saya kadang-kadang berpikir ini ada apa gitu loh. Padahal kita sudah terangkan ya, kalau saya yakin petugas KUA atau penghulu pasti menyampaikan lah kalau mau nikah itu ya siap-siap, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, yang pokok itu nafkah itu ada lahir dan batin, yang lahir itu ya makan, tempat tinggal, pakaian, kan gitu loh. Kalau yang perselingkuhan? Nah, perselingkuhan itu menurut saya di nomor 2. Rata-rata mereka di usia rumah tangga matang, muda. Jadi antara muda dan matang. Kenapa saya membedakan antara muda dan matang ya? Kalau matang itu di kepala 4 lah. Nah, ini tetap juga menurut saya kurangnya peran serta keluarga besar. Kepada saudara-saudara semuanya, perceraian itu perkara halal, tapi Allah tidak suka. Jadi Allah tidak suka gitu loh. Jadi jadikan perceraian itu emergency exit, memang pintu darurat lah gitu. Memang ketika tidak bisa sama sekali untuk mempertahankan, silakan saja gitu. Nah, di sini saya tetap menghimbau perlu peran serta keluarga besar. Upayakan dengan musyawarah, kemudian kadang-kadang kan kita berebut menang, bukan berebut salah. Ini nggak jadi gitu. Mari ini menjadi sebuah koreksi bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada yang paling benar. Ketika kita bermusyawarah, bukan mencari benar salah, tapi bagaimana ini ke depan.